Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai cara menyikapi berita secara kritis. Berita merupakan kebutuhan pokok terutama di daerah demokratis yaitu Indonesia. Pentingnya berita tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi berita bisa melihat kinerja dari pemerintah. Nah, di era modern dan globalisasi ini berita semakin banyak dan kita harus berhati-hati dalam menyikapi berita secara kritis. Apabila kita tidak berhati-hati, kita bisa terhasut oleh isu yang menyesatkan. Dua hal yang harus diterapkan dalam menyikapi berita secara kritis. Yang pertama, teliti dalam percaya. Yang kedua, teliti dalam menyebarkan. Nah, di sisi lain juga kita menemukan kesalahan dalam berpikir. Kesalahan berpikir ini bisa menghasilkan kesimpulan yang lemah dan bahkan menyesatkan. Nah, kesalahan berpikir ini disebut dengan kesalahan logika. Nah, dalam kesalahan logika ini, saking banyaknya kita hanya akan membahas kesalahan berpikir dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibacakan oleh Fia Afifah. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sabrina Rahmawati dan rekan saya Fia Afifah. Saya sebagai pemateri kedua dan Fia Afifah sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan logika. Kepada Fia Afifah kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kesalahan logika. Kesalahan berpikir seringkali disebut dengan kesalahan logika. Kesalahan logika kali ini akan dibahas dalam golongan salah fokus. Salah fokus itu sendiri terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik argumen, tapi hal lain yang sebetulnya tidak relevan. Terdapat 4 kesalahan logika dalam golongan salah fokus yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ad hominem atau salah fokus terhadap seseorang. Ini biasanya menyerang latar belakang seseorang, kondisi fisik atau kepercayaan pembuat argumen, bukan isi argumen yang ia kemukakan. Yang kedua, fokus pada hal yang tidak disukai. Misalnya, seseorang yang membaca berita tentang topik pemerintah yang menggalakkan program KB untuk mengurangi angka kelahiran. Lalu, dia berkata, mengurangi angka kelahiran banyak dilakukan oleh negara komunis. Sedangkan Indonesia bukan negara komunis, jadi dia menentang program KB. Argumen dia tidak menyatakan angka kelahiran itu buruk, tapi karena dia tidak suka komunisme, ia menganggap semua hal yang memiliki persamaan dengan komunisme, pasti dia menganggap tidak baik. Selanjutnya ada tokuokue atau salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Seperti Karina menjelaskan kenapa kita sebaiknya tidak membawa tas belanja daripada menggunakan kantong plastik. Namun seseorang menyanggah dengan mengatakan kamu juga sering menggunakan tas plastik. Namun hal itu tidak berhubungan dengan kuat tindakannya argumen Karina tentang membawa tas plastik. Yang terakhir ada fokus ke pendapat mayoritas. Kita pasti pernah mendengar pembenaran seperti, semua orang juga begitu, ketika seseorang dikritik. Padahal, kuat lemahnya argumen tidak ditentukan dari berapa banyak orang yang setuju. Selanjutnya, ada kesalahan dalam kategori lompatan logika. Terdapat 4 jenis kesalahan lompatan logika. Yang pertama, A terjadi sebelum B, maka pasti A menyebabkan B. Sebelum kita menyimpulkan fakta bahwa A terjadi sebelum B, maka kita harus menyimpulkan data terlebih dahulu sebelum mengungkapkan hal tersebut. Yang kedua, membesar-besarkan dampak. Terjadi ketika kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan dampak atau konsekuensi negatifnya. Kesalahan ini bisa terjadi secara tidak sengaja, tapi bisa juga orang melakukannya dengan sengaja untuk menakut-nakuti lawan bicara, seperti kesimpulan bahwa berdebat dengan orang tua itu durhaka atau dosa besar. Yang ketiga, menyatakan dilema palsu. Dilema itu sendiri ialah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara. Yang keempat ada menyatakan ketidaktahuan sebagai penjelas, seperti menyatakan benar karena belum terbukti salah, dan menyatakan salah karena belum terbukti benar. Yang selanjutnya ada sesat pikir
Terdapat 6 jenis sesat pikir. Yang pertama ada hasty generalization, yaitu menggeneralisasi sampel kejadian yang berskala kecil ke dalam skala besar. Ini bisa menjadi sesat pikir karena kita terlalu menggeneralisasi dari sampel yang berskala kecil dengan menjadikannya berskala besar. Yang kedua, circular reasoning atau mengambil keputusan yang berputar-putar. Seperti X itu benar karena Y itu benar karena X. Tetapi argumen ini tidak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Yang ketiga ada slippery slope. Ketika langkah kejadian akan membuat langkah-langkah yang menimbulkan efek signifikan. Langkah ini menjadi tidak logis karena langkahnya yang terlalu panjang. Selanjutnya ada strawman atau target palsu, menciptakan target palsu yang berupa argumen baru. Target palsu yang berupa argumen baru ialah argumen yang kita ciptakan. Argumen ini sebenarnya tidak diciptakan oleh lawan, tapi kita ciptakan untuk menyerang lawan. Selanjutnya ada ad hominem atau argumen yang ditunjukkan ke lawan bicara untuk menyerang pribadi, bukan argumennya. Selanjutnya ada false dikotomi atau menganggap hanya ada dua alternatif pilihan seperti baik dan buruk atau atas dan bawah. Selain contoh-contoh di atas, contoh lain yang akan saya sebutkan di sini yang tidak ada dalam video tersebut ialah ada red herring atau mengalihkan perhatian dari isu utama dengan memperkenalkan topik yang tidak relevan. Contohnya, kita seharusnya tidak membahas perbaikan ekonomi. Ingat, kita masih harus memperbaiki sistem pendidikan. Kesalahannya mengalihkan topik sehingga isu utama tidak dibahas. Yang kedua, ada load question atau pertanyaan menjebak. Pertanyaan yang mengandung asumsi tersembunyi, di mana jawaban apapun akan mengakui asumsi tersebut. Contohnya, apakah kamu masih suka menyontek di ujian? Kesalahannya, pertanyaan ini mengasumsikan bahwa orang tersebut pernah menyontek, sehingga apapun jawabannya, asumsi tersebut akan diterima. Contoh lain selanjutnya adalah appeal to authority atau argumentum ad verecundiam. Menggunakan otoritas atau pendapat seseorang yang berpengaruh sebagai satu-satunya alasan untuk mempercayai suatu pernyataan, meskipun otoritas tersebut tidak ahli dalam topik yang dibahas. Contohnya, ilmuwan terkenal ini mengatakan bahwa perubahan iklim tidak nyata, jadi perubahan iklim tidak mungkin terjadi. Kesalahannya, otoritas seseorang dalam satu bidang tidak berarti pendapat mereka benar-benar dalam semua bidang, terutama jika mereka bukan ahli di bidang yang akan dibahas. Sekian yang bisa saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah cara menyikapi berita secara kritis. Ada beberapa tahapan yang harus kita pahami. Yang pertama, periksa reaksi emosional Anda saat membaca berita. Seringkali kita saat membaca berita ada perasaan yang muncul seperti marah, senang, sedih, jijik gitu. Kita harus periksa terlebih dahulu. Contohnya saat kita membaca berita tentang konflik politik yang membuat kita sangat marah. Nah, periksa terlebih dahulu apakah informasi tersebut faktual atau hanya memainkan perasaan kita untuk memilih salah satu sudut pandang tertentu saja gitu. Yang kedua, cek dari mana sumbernya. Jika Anda mendapatkan berita tersebut dari media sosial yang tidak jelas gitu sumbernya, maka Anda perlu berhati-hati cek kredibilitas sumber tersebut. 3. Perhatikan judul berita. Nah, seringkali judul yang sensasional biasanya digunakan untuk menarik perhatian, tetapi isinya tidak sesuai dengan judul gitu. Contohnya itu judul berita banjir menenggelamkan seluruh kota. Setelah dibaca ternyata hanya beberapa bagian kecil kota yang terdampak banjir. Yang keempat, periksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas. Nah, beberapa media memiliki reputasi yang baik dalam memberikan berita faktual, sementara yang lain cenderung menyebarkan informasi atau berita palsu gitu. Contoh, berita dari CNN atau Reuters umumnya dianggap lebih kredibel gitu daripada situs berita yang tidak dikenal atau penuh dengan iklan yang mencurigakan. Yang kelima, waspadai waktu penayangan sebuah berita. Terkadang berita yang lama disebarkan kembali seolah-olah itu adalah berita terbaru. Ini bisa membingungkan terutama dalam situasi kritis. Contohnya, Anda membaca berita tentang gempa bumi yang terjadi, tetapi setelah memeriksa tanggal publikasinya, ternyata berita tersebut berasal dari tahun lalu. Yang keenam, waspadai kutipan dalam sebuah berita.
Periksa tautan ke sumber lain. Nah, berita yang baik dalam menyertakan sumber atau kutipan dari pihak kredibel. Jika kutipan tersebut samar atau tanpa referensi yang jelas gitu, Anda perlu waspada. Contohnya, jika berita mengatakan menurut penelitian ilmiah, tetapi tidak mencantumkan penelitian atau sumber yang bisa diperiksa, berita tersebut perlu diragukan. Nah, yang ketujuh, cermati foto yang dipakai. Terkadang foto-foto yang digunakan dalam berita adalah hasil manipulasi atau diambil dari peristiwa lain yang tidak ada kaitannya dengan konten berita. Contoh menunjukkan gambar kehancuran besar akibat banjir yang konon terjadi di suatu daerah gitu. Jika kamu melakukan pencarian gambar dan ternyata menemukan bahwa foto tersebut sebenarnya berasal dari kejadian banjir di negara lain gitu beberapa tahun lalu, bukan kejadian yang dilaporkan. Yang kedelapan, bandingkan berita dengan media lain. Nah, biasanya berita tentang kebijakan baru pemerintah yang dilaporkan oleh suatu media terlihat sangat mengkritik kebijakan tersebut tanpa menyertai perspektif pemerintah. Jika kamu memeriksa media lain dan menemukan bahwa media lain tersebut menyoroti sisi positif kebijakan tersebut yang tidak disinggung oleh media pertama. Ini pentingnya membandingkan berita dengan media lain. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan berpikir kritis. Dalam menilai artikel atau penelitian, kita harus mengevaluasi berbagai aspek dari konten tersebut. Yang pertama, apakah judul sensasional? Misalkan, sebuah artikel berjudul "Makanan ini bisa membuat Anda hidup selamanya". Judul seperti ini cenderung sensasional karena memberikan klaim yang besar tanpa konteks atau penjelasan yang lebih lanjut. Kita harus berhati-hati terhadap artikel dengan judul berlebihan yang mungkin berusaha menarik perhatian tanpa landasan ilmiah yang kuat. Yang kedua, penelitian bisa dipercaya. Jika penelitian yang dilakukan oleh Dr. John Smith, seorang ilmuwan terkenal dari Universitas Harvard, dengan banyak publikasi per reviewnya, maka kredibilitas penelitiannya juga tinggi. Namun jika penelitian tersebut dilakukan oleh seorang tanpa latar belakang yang akademik atau tidak memiliki reputasi yang jelas gitu di bidangnya, maka dipercayaannya bisa dipertanyakan gitu atau dapat diragukan. Yang ketiga, apakah kesimpulan kuat? Jika sebuah penelitian menyatakan kami menemukan banyak minum air putih setiap hari bisa meningkatkan kesehatan, namun hanya berdasarkan 1 atau 2 percobaan dengan data yang terbatas gitu, maka kesimpulannya belum tentu kuat. Sebaliknya, jika ada banyak data dari berbagai sumber dan metodologi yang ketat, kesimpulannya tersebut bisa lebih diandalkan. Keempat, betulkah hubungan sebab akibat? Misalnya, sebuah studi menemukan korelasi antara konsumsi kopi dan peningkatan performa kerja. Namun, korelasi bukanlah penyebab. Ada banyak faktor lain seperti gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi performa kerja. Jadi, klaim bahwa minum kopi menyebabkan peningkatan performa kerja perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan sebab akibat yang benar. Yang kelima, ada kelompok pembanding. Dalam penelitian yang mengklaim bahwa sebuah obat baru bisa menurunkan tekanan darah, apakah mereka membandingkan kelompok yang menerima obat tersebut dengan kelompok yang menerima placebo atau tidak ada pengobatan? Jika tidak ada kelompok pembanding, sulit untuk mengetahui apakah obat tersebut benar-benar efektif. Yang keenam, data yang dipilih objektif. Jika sebuah penelitian hanya mengungkapkan data dari satu wilayah tertentu atau hanya mencangkup kelompok usia tertentu, hasilnya mungkin tidak bisa digeneralisasi. Data yang dipilih harus mewakili populasi yang luas dan dianalisis secara objektif tanpa bias untuk memberikan kesimpulan yang sahih atau yang benar. Yang ketujuh, apakah dikutip penelitian lain? Nah, sebuah artikel ilmiah yang baik harus mengutip penelitian sebelumnya yang relevan gitu. Misalkan, jika ada penelitian baru tentang efek diet vegan terhadap kesehatan, maka penulis mengutip penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa. Ini penting karena menunjukkan bahwa temuan baru didasarkan pada literasi ilmiah yang sudah ada gitu. Jadi bisa menjadi ini sangat penting gitu. Jadi setiap poin penting tadi membantu kita untuk memastikan bahwa artikel atau penelitian yang kita baca dapat dipercaya dan memiliki dasar ilmiah yang kuat.